Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, dua kelompok warga di Ambon, Maluku terlibat bentrok pada Selasa kemarin. Bentrokan tersebut membuat warga sekitar panik dan berlarian. Massa pun membakar sejumlah rumah warga dan juga tempat usaha. Video amatir merekam dua kelompok warga, yakni warga desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, dan warga desa Hitu, Maluku Tengah, Maluku saling terlibat bentrok. Massa membawa sejumlah senjata tajam dan juga batu saat bentrokan terjadi di desa Hunut, tepatnya di Jalan Aman Huse, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku pada Selasa siang. Saat kedua kelompok warga terlibat bentrok, warga sekitar dan pengendara kendaraan yang melintas wilayah tersebut panik. Situasi semakin memanas saat sejumlah warga desa setempat bertambah banyak. Aparat gabungan dari TNI Polri dikerahkan untuk meredam bentrokan. Massa baru bisa dibubarkan setelah aparat gabungan TNI Polri dan pemerintah Kota Ambon tiba di lokasi kejadian dengan jumlah lebih banyak. Aparat kepolisian pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan kedua massa yang terlibat bentrok. Setelah beberapa jam kemudian, ketegangan pun berhasil diredam aparat gabungan. Akibat bentrokan antara kedua kelompok warga ini, puluhan rumah warga dan tempat usaha milik warga di desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, ludes dibakar massa. Dari data yang dihimpun, ada 35 rumah dan tempat usaha yang rusak dibakar massa saat bentrokan terjadi. Balai pertemuan milik kantor desa Hunut tak luput dari sasaran. Bentrokan ini berawal dari tawuran antar pelajar SMK Negeri 3 Ambon yang menyebabkan satu siswa meninggal dunia. Saat ini proses penyelidikan masih berjalan. Polisian dan pemerintah setempat pun mengimbau agar warga menahan diri. Penikaman yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari saudara di itu. Nah, karena ada korban jiwa meninggal dunia, terjadilah reaksi massa. Nah, aparat kepolisian, TNI sudah mengambil langkah untuk memastikan bahwa peristiwa ini bisa tertangani dengan baik. Nah, karena itu, selaku pemerintah kota, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing. Kami mengharapkan baik itu dari warga yang ada di Unut, kemudian yang ada juga di itu, mohon saling menahan diri, saling menjaga Kamtipas yang ada tetap kondusif. Kita masih melaksanakan lidik, tapi sesuai dengan informasi yang ada, tadi terjadi penikaman yang mengakibatkan salah seorang siswa tadi meninggal dunia. Tapi untuk lebih jelasnya nanti menunggu dari jajaran Reskrim untuk melaksanakan lidik terkait dengan kejadian tersebut. Saat ini situasi di sekitar lokasi bentrokan sudah aman dan kondusif. Ratusan personil gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan lokasi. Adapun warga yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal mereka saat ini mengungsi di lokasi pengungsian ataupun di rumah keluarga sementara waktu. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Pasca bentrok antar dua kelompok warga di Ambon, Maluku, hari ini situasi di sekitar lokasi bentrokan telah kembali aman dan kondusif. Akibat bentrokan antara kedua kelompok warga ini, puluhan rumah warga dan juga tempat usaha milik warga di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, ludes dibakar massa. Warga yang kehilangan tempat tinggal saat ini mengungsi di sejumlah titik. Di antaranya di Balai Desa Poka, Gedung Serbaguna di Desa Nania, di Negeti Lama, di Desa Lata, serta di tempat pengungsian lain. Warga berharap pemerintah turun tangan membantu membangun kembali rumah mereka yang dirusak massa agar mereka bisa kembali ke rumah. Lantas bagaimana situasi terkini pasca bentrokan antara dua kelompok warga di Ambon, Maluku? Sudah tersambung bersama kami, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Watimena. Pak Wali, selamat sore. Selamat sore, Mbak.
Baik, Pak Wali, bagaimana situasi di Ambon pada sore hari ini pasca bentrok antar kampung yang terjadi? Situasi sangat kondusif, Mbak dan para pemirsa. Sikap cekatan cepat, reaksi cepat dari TNI Polri pasca bentrok sekitar 2-3 jam langsung bisa ditangani dengan baik. Dan sejak pagi hari tadi situasi sudah normal, semua sudah menjalankan aktivitas dengan baik. Jadi masyarakat sudah melakukan aktivitas seperti biasa, seperti semula lagi, Mbak. Oke, Pak, bisa didata kembali, Pak, untuk korban tewas dan luka, ini ada berapa orang, Pak? Iya, jadi yang tewas 1 orang, pelajar SMK 3 yang ditusuk oleh temannya, oleh pelaku, itu meninggal dunia. Kemudian ada 4 orang yang luka-luka, 3 dari warga desa Hunut Durianpata, dan 1-nya dari personil kepolisian. Nah, untuk yang korban meninggal dunia, tadi sudah dilakukan pemakaman. Kemudian yang luka-luka sudah ditangani di rumah-rumah sakit dan seluruh biaya dan prosesnya ditanggung oleh pemerintah Kota Ambon, Mbak. Baik, Pak Wali mungkin bisa dijelaskan secara ringkas begitu ya terkait dengan kronologi, apa sebenarnya pemicu dari bentrokan ini? Karena disebutkan ini adalah tawuran antar pelajar. Iya, jadi memang benar seperti yang diberitakan bahwa awal mula yang memicu terjadinya konflik antar warga ini adalah dari peristiwa tawuran pelajar SMK 3 Ambon. Jadi kelompok pelajar ini mereka berkelahi, kemudian ada 1 pelajar yang meninggal dunia karena ditusuk atau terjadi penikaman terhadap yang bersangkutan. Nah, pasca kejadian itu, kemudian warga desa itu yang notabene adalah desa tempat siswa yang meninggal ini bereaksi. Kemudian mereka datang ke desa Hunut Durianpata yang ada di wilayah Kota Ambon. Jadi desa itu ini di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Mereka masuk ke wilayah Kota Ambon, ya terjadi timbul emosi dan lain-lain. Kemudian mereka membakar beberapa rumah dan tempat usaha dari warga masyarakat di desa Hunut Durianpata di wilayah Kota Ambon. Baik. Nah, itu awal mula terjadinya persoalan ini, Mbak. Oke, jadi dengan terjadinya persoalan ini seperti apa, Pak, upaya penyelesaiannya? Apakah cara damai, kekeluargaan, atau memang ada yang diproses hukum? Yang pasti proses hukum tetap dilakukan bagi pelaku penusukan atau penikaman yang membuat 1 orang tewas. Tetapi juga kami mendorong untuk dilakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku pembakaran rumah-rumah warga. Karena bagi kami harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga paling tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga di kemudian hari tindakan-tindakan main hakim sendiri, tindakan-tindakan anarkis ini tidak lagi terjadi. Itu kami mendorong pihak kepolisian untuk segera dilakukan langkah-langkah hukum. Nah, pelaku penusukan ini sudah diamankan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase. Nah, besok secara resmi mereka yang menjadi korban pembakaran rumah-rumah itu mungkin akan melaporkan ke Polda Maluku untuk selanjutnya akan dilakukan penyelidikan dan upaya untuk mendapatkan tersangka dari proses pembakaran ini dan akan dilakukan langkah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya rasa ini sikap tegas pemerintah Kota Ambon supaya paling tidak kita memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan mudah-mudahan ini menimbulkan efek jera untuk tidak lagi terulang di masa-masa yang akan datang. Karena kita ingin terus di Ambon ini kondisi keamanan, ketertiban masyarakat bisa terus kondusif dan terhindar dari perilaku-perilaku masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum yang berlaku. Baik. Gitu, Mbak.
Baik, kita akan nantikan bagaimana upaya selanjutnya langsung dari Pemkot. Tapi terima kasih Wali Kota Ambon, Bapak Bodewin M. Watimena sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Pak, selamat sore.